والصلاة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau jaa fi riwayah jaa ahadun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah ra'aitu rajulan minan nasara mutamassikan bil injil wa rajulan minal yahud mutamassikan bit taurat yu'minu billahi wa rasulihi thumma lam yatba'ka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang sama-sama kita muliakan para imam masjid al-muhajirin wa nakhussu bi dzikri al-habib Alwi al-bar matta'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa hafizahullahu wa ra'ah. Amin ya rabbal alamin. Para asatiza wa nakhusu bidzikri al-Ustaz Hasan, ya semoga Allah razaqahu sihhatan wal afiyatan tammatan hissiyatan wa ma'nawiyatan wa zahiratan wa batinatan. Amin ya rabbal alamin. Wa semua yang hadir, muslimin, muslimat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan terkait Al-Kutub As-Samawiyah, kitab-kitab Samawiyah.
atau kitab-kitab yang Allah wahyukan kepada para anbiya, kepada para rasul. Setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi membawa kitab suci Al-Quran dan membawa agama dinul haq, agama yang hak, maka semuanya itu sudah terhapus. Hukum yang ada di kitab Taurat, hukum yang ada di kitab Injil. Kalau Zabur tidak ada hukum, kitab Zabur tidak ada hukum di dalamnya, dia melanjutkan saja. Ketika sudah ada Al-Quran, hukum-hukum yang ada di kitab suci yang terdahulu sudah terhapus. Dia harus mengikuti hukum yang ada di dalam Al-Quran. Itu aturan di dalam kitab Samawi. Bukan hanya kitabnya yang hukumnya terhapus, tapi juga agamanya, syariatnya. Dr. Asy-Syahid Ramdan Al-Buti di dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah mengatakan, ajaran para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berubah hanya dua. Artinya di zaman Nabi Adam dan semua para nabi itu sama, tidak ada perubahan sama sekali. Yang pertama masalah akidah. Akidah tidak mungkin berubah. Mulai dari akidahnya Nabi Adam, akidahnya Nabi Nuh, akidahnya Nabi Idris, akidahnya Nabi Ibrahim, akidahnya Nabi Ismail, Ishak, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidahnya sama. Mulai dari masalah tauhid, keimanan, mensucikan Allah, meyakini Allah ada asma dan sifatnya, nama dan sifat-sifat Allah, itu tidak ada perubahan. Yang kedua yang tidak ada perubahan masalah akhlak. Yang namanya akhlak dari Allah disampaikan oleh semua para nabi pasti mengajarkan berakhlak mulia, dan hukumnya itu tidak akan pernah berubah. Yang namanya akhlak yang baik ya selamanya baik, tidak bisa dirubah. Namun yang berubah adalah masalah hukum syariat. Hukum syariat itu ada perubahan, ada penyempurnaan. Nah, itu yang dikatakan bahwa akidah para nabi tidak pernah berubah, semuanya sama, dan juga akhlak yang dibawa oleh para nabi juga tidak pernah berubah. Yang berubah hanya masalah penerapan hukum. Sekarang sudah ada agama Islam, dan harus diketahui semua agama yang dibawa oleh para nabi namanya Islam. Semua agama yang dibawa oleh para nabi namanya Islam. Kalau ada nama-nama selain Islam yang dinisbatkan oleh para nabi, itu yang memberikan nama bukan para nabi tersebut, tapi generasi setelahnya yang mengklaim mengikuti para nabi itu. Ada Soibin, nama agamanya Soibin, nisbat kepada Nabi Yahya. Sampai sekarang masih ada, paling banyak di wilayah Irak. Ahli kitab juga mengklaimnya. Ada juga Nasrani nisbat kepada Nabi Isa, Yahudi nisbat kepada Nabi Uzair atau Nabi Musa. Nah, nama-nama itu bukan para nabi yang menamakannya, tapi oknum
yang muncul setelah wafatnya para nabi tersebut. Islam telah hadir dengan kitab suci Al-Quran, maka hukum yang dihendaki oleh Allah Ta'ala harus kembali kepada kitab suci Al-Quran dan harus kembali kepada ajaran Islam. Yang lain sudah terhapus. Jadi tidak perlu lagi kita amalkan isi Taurat seandainya Tauratnya asli. Ada di tangan kita kitab Taurat yang masih asli, atau ada di tangan kita kitab Injil yang masih asli, maka itu tidak berlaku lagi kita amalkan, karena sudah ada Al-Quran. Saya akan bacakan satu hadis yang dimana hadis ini juga menunjukkan bahwa pluralisme itu tidak ada. Apa itu pluralisme? Menganggap semua agama itu benar. Semua agama punya potensi masuk ke dalam surga. Dan ini bukan pendapat ulama, ini langsung yang menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis ini adalah haditsun sahihun akhrajahu Muslim fi sahihi. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disepakati oleh para ulama, yang termuat dalam kitab Sahih Muslim. Diriwayatkan salah satu sahabat pergi ke Syam. Di Syam waktu itu masih banyak ahlul kitab. Dia menyaksikan bagaimana para rahib, para pendeta dimuliakan oleh umatnya. Tiap kali itu dia lihat pendeta datang, mereka hormati. Dan dia temukan beberapa pendeta yang masih asli, berpegang dengan kitab suci mereka yang masih original, baik itu Taurat maupun Injil, dari golongan Nasrani maupun Yahudi. Bahkan dikatakan ketika dia menyaksikan itu, dia melihat mereka punya akidahnya masih asli sebagaimana akidah terdahulu. Nabi Isa masih dianggap sebagai nabi, beriman kepada Nabi Musa. Jadi ajarannya tidak menyimpang. Tapi masalahnya pada waktu itu sudah ada Nabi Muhammad. Harusnya mereka ikut kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena aturan langit harus seperti itu. Nabi Muhammad disebut khatamun nabiyyin, penutup seluruh para nabi. Dia kembali ke kota Madinah, sahabat ini. Ketika bertemu dengan Nabi, ia mengatakan, "Ya Rasulullah, ra'aitu rajulan minan nasara mutamassikan bil Injil wa rajulan minal yahud mutamassikan bit Taurat yu'minu billahi wa rasulihi thumma lam yatba'ka." Wahai Rasulullah, saya melihat ada seseorang dari golongan Nasrani, dia berpegang teguh dengan kitab Injil yang masih asli, dan aku melihat ada seorang laki-laki dari golongan Yahudi, dia memegang teguh kitab Taurat yang masih asli. Dia beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Namun dua orang tersebut tidak mengikuti agamamu. Lam yatba'ka. Nabi menjawab di dalam Sahih Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamut walam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Nabi menyatakan, demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, tidaklah seorang dari umat ini, Yahudi ataupun Nasrani, ketika mereka telah mendengar kedatanganku dan risalah yang aku bawa,
namun mereka tidak beriman kepada apa yang aku bawa. Ketika mereka mati, mereka penghuni neraka. Jelas ya? Jadi gak ada tuh pemahaman semua agama benar. Berarti akan muncul syak fiddin. Berarti agama kita ini belum tentu juga agama yang paling benar. Bisa jadi agama yang lain lebih benar. Maka dia merusak keimanan. Nah, tapi kita diajarkan di sini bukan berarti melecehkan agama lain, tidak. Itu dilarang oleh Nabi kita. Dilarang oleh Imam Ali bin Abi Thalib, la tasubbu alihatahum. Jangan kalian mencaci maki tuhan-tuhan mereka. Hatta yasubbu ilahakum, hingga nanti mereka mencaci Tuhan kalian. Tapi ini pembahasan keyakinan. Kita harus punya keyakinan agama kita paling benar. Kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala tegaskan, inna dina indallahil Islam. Allah yang kabarkan, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanya agama Islam. Tidak main-main pakai kata penegasan di awal, kata inna, sesungguhnya. Di ayat yang lain, wa may yabtaghi, siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbal minhu, tidak diterima agama yang selain Islam. Al-Quran. Nah, muncul syubhat buat orang jadi ragu. Bagi agama yang lain juga pasti mengajarkan hal yang sama. Agama kami paling benar. Tidak mungkin agama lain juga ragu dalam beragama. Kalau ada keraguan dalam beragama, bukan yang namanya agama. Karena agama itu artinya keyakinan. Al-yakin. Iman artinya apa? Al-yakin. Konsep iman itu bukan hanya di Islam. Konsep iman itu dia di semua agama. Wajib pertama kali yang mereka pegang adalah al-yakin, keyakinan, keimanan. Jadi jelas Nabi menjawab demikian. Mereka tidak ikuti aku, mereka meninggal penghuni neraka. Bahkan di hadis yang lainnya Nabi katakan, "Lau kana Musa hayya latabi'ani," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mereka, seandainya Nabi Musa hidup di zaman saya, Nabi Musa ikut saya. Wa fir riwayah, Nabi Isa juga ikut saya. Nabi Isa kan nanti turun akhir zaman, ikut syariat Nabi Muhammad. Bertemu Imam Mahdi. Nazala Isa bin Maryam musaddiqa bi Muhammadin wa ala millatihi. Nabi Isa turun ke dunia ini, salah satu visi misinya membenarkan Nabi Muhammad dan membenarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat Al-Quran jelas Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Di ayat yang lain, wa kafa billahi syahida. Allah telah mengutus seorang rasul. Huwallazi arsala rasulahu. Allah telah mengutus rasulnya bil huda, membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyuzhirahu ala dini kulli, untuk menghapus semua agama-agama samawi yang sebelumnya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Di ayat yang lain, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Nasrani Yahudi, Allah Ta'ala sebutkan di dalam suratul Fatihah, dan ini ditafsirkan dan disebutkan oleh Syekh Hasan Al-Banna di dalam kitabnya Muqaddimah fi Tafsir.
prolog pengantar di dalam tafsir Al-Quran. Hasan al-Banna itu pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir. Tahun 1928 didirikan semacam hizbun di Mesir, dan wafat dibunuh pada tahun 1949 Masehi, sehingga gelarnya Asy-Syahid. Beliau menafsirkan atau mengutip tafsiran di kitabnya Muqaddimah fi Tafsir ketika Allah Ta'ala berfirman di surat Fatihah, An'amta alaihim, kau berikan nikmat kepada mereka. Mereka itu yang mengikuti jalan yang lurus. Hum mu'minun ummatu Muhammad. Mereka yang diberikan nikmat adalah orang-orang beriman daripada umatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, maghdub alaihim, bukan jalan orang yang dibenci, yang Allah benci kepada mereka. Di situ dikatakan hum yahud alladzina inharafu an huda Taurat. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang menyimpang dari petunjuk kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu walaupun masih asli, ini golongan Yahudi ini sudah membuat penyimpangan di dalamnya. Karena sudah tahu ini kebenaran, tapi sengaja menyelewengkan itu, mengeksploitasi itu, mendistorsi itu, merubah itu, maka Allah Ta'ala katakan maghdub alaihim, benci pada mereka. Karena sudah tahu hak kebenaran tapi sengaja dirubah. Tapi yang kedua disebut waladdallin. Yang kedua dari dua firqah ini. Kalau yang pertama tadi mukmin, kita tidak hitung itu. Karena mukmin sudah jelas. Ayat tadi menegaskan agama yang diterima oleh Allah, agama Islam, dan kitabnya dijaga oleh Allah. Tapi yang dua firqah ini yang disebut sebagai ahlul kitab, yang pertama dibenci, yang kedua Allah katakan apa? Waladdallin, bukan jalan orang yang sesat. Yang keduanya ini tidak dibenci, tapi dia menyimpang. Kenapa? Ibnu Abbas mengatakan bahwa ba'da mauti Isa bin Maryam, setelah wafatnya Nabi Isa, al-muluk atau kanat muluk yuharrifun, para raja setelahnya mereka lah yang merubah seluruh, bahkan hampir semuanya daripada isi kitab Injil dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Generasi setelahnya ini tidak faham, mereka ikuti ajaran itu padahal menyimpang, sesat. Tapi sesatnya mereka itu dari ketidaktahuan, dari kebodohan. Beda dengan Yahudi. Makanya Allah sebut Yahudi dibenci. Kalau yang sesat Nasara, an-Nasara alladzina lam yastamsiku bitta'alimil Injil as-sahih. Nasara mereka itulah yang menyimpang karena mereka tidak berpegang teguh dengan ajaran-ajaran asli yang ada di dalam kitab Injil. Itu tafsiran di dalam suratul Fatihah. Dari yang pertama, yang diberikan nikmat orang-orang mukmin karena dia mengikuti jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, dibenci oleh Allah al-Yahud. Yang ketiga, yang menyimpang, ad-dallun, yaitu orang-orang Nasrani. Nah, yang menarik, ada satu riwayat hadis, bahkan diriwayatkan oleh Hasan al-Banna dalam kitabnya Muqaddimah fi Tafsir, dan juga diriwayatkan oleh ulama hadis. Nabi pernah mengatakan, laqad ra'aitu kissa fil jannati
alaihi thiyabul hariri li'annahu amana bi wa saddaqani. Nabi mengatakan sungguh, pakai kata sungguh, laqad ra'aitu fil jannati, saya melihat di dalam surga ada seorang pendeta. Sungguh saya melihat di dalam surga ada seorang pendeta. Ini pendeta masuk surga. Ajib. Sungguh saya melihat di dalam surga ada seorang pendeta. Alaihi thiyabul harir. Dia menggunakan baju yang terbuat dari sutra. Karena pakaian ahlul jannah itu min sundusin wastibrakin, dari sutra halus, sutra kasar. Tapi sutranya bukan berarti sama seperti yang ada di bumi ini, di dunia ini. Cuma meminjam kosakata saja. Di sana lebih dahsyat. Saya melihat ada pendeta di dalam surga, dia menggunakan baju sutra. Li'annahu amana bi wa saddaqani, karena pendeta itu beriman kepadaku dan membenarkan ajaranku. Pendeta yang dimaksud di hadis ini, karena nanti ada orang-orang liberal ini, dia tidak jelaskan bagian akhir, kan suka dipotong. Tuh Nabi katakan, saya melihat pendeta dalam surga pakai baju sutra. Padahal lanjutannya ada, pendetanya pendeta siapa dulu nih? Pendeta yang dia beriman kepadaku dan membenarkanku. Itu adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Waktu wahyu pertama Nabi terima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima, ceritanya dalam sejarah datang bersama istri beliau Sayyidah Khadijah untuk mengabarkan masalah tersebut. Waraqah waktu itu sudah buta matanya dan seorang ahli kitab, seorang pendeta. Ketika mendapatkan informasi cerita dari Nabi Muhammad, langsung dia beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau umur saya panjang, nanti kalau tiba waktunya, kaummu akan mengusirmu dari tempat tinggalmu ini. Kau akan hijrah di satu tempat yang namanya Yathrib. Kalau umur saya panjang waktu itu, saya akan ikut bersamamu. Saya akan menjadi pembelamu. Jadi sebenarnya sudah bukan jadi pendeta dia waktu itu. Dia sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Walaupun dia pangkatnya pendeta. Hadis inilah yang dimaksud, saya melihat di dalam surga seorang pendeta menggunakan baju sutra. Yang Nabi maksud itu adalah Waraqah bin Naufal. Karena jelas-jelas sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab suci secara keseluruhan itu bukan hanya 4. Ibnu Taimiyah berfatwa bahwa tidak boleh menyebutkan jumlah kitab suci secara spesifik, karena tidak ada riwayat baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan jumlah kitab suci secara keseluruhan yang Allah turunkan. Yang disebut hanya 4 yang wajib. Tapi kita harus yakini bahwa kitab suci yang Allah turunkan lebih daripada itu. Jumlahnya wallahu a'lam. Itu menurut siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Fatawa beliau, Majmu' Fatawa. Namun Syekh Nawawi Al-Bantini coba mengambil riwayat dari para ulama lainnya. Mereka ada yang berpendapat bahwa kitab suci seluruhnya itu jumlahnya 184. Selain Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ada 184. Dan yang luar biasa, dari kitab suci yang 184 itu, semuanya itu isinya ada di dalam Al-Quran. Semuanya.
Kitab suci yang terdahulu itu ada yang isinya hanya nasihat, al-amthal, al-mawaidh, tapi hukum tidak ada. Yang lainnya ada hukum tapi permisalannya tidak ada. Yang lainnya ada informasi tentang alam gaib, tapi kitab suci lainnya tidak ada. Jadi tidak lengkap. Hanya Al-Quran saja yang semuanya ada. Makanya dikatakan usulul Quran thalatha. Isi inti Al-Quran itu 3. Al-Quran intinya itu 3. Yang pertama tauhid, masalah tentang ketuhanan. Yang kedua wa'azun, nasihat. Yang ketiga hukmun, ada hukum syariat. Nah, karena Al-Quran ini begitu luar biasa, dia merangkum semua kitab suci yang Allah pernah turunkan, semuanya ada di dalam Al-Quran, maka dibutuhkan perangkat ilmu yang sangat banyak untuk bisa memahami Al-Quran. Bahkan dikatakan oleh Imam Zarkashi, ya, Imam Zarkashi, yang dimana beliau menulis kitab Ulumul Quran berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran, mengatakan walamma kanat ulumul Qur'ani la tanhasir wa ma'anihi la tastaqsi wajabat al-inayatu bil qadril mumkini. Ilmu-ilmu tentang Al-Quran tidak bisa dihitung berapa banyak. Ilmu-ilmu tentang Al-Quran hakikatnya latan hasir, tidak bisa dijumlahkan karena sangat banyak. Wa ma'anihi la tastaqsi, dan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran tidak mungkin bisa digali semuanya, diketahui semuanya. Umur tidak cukup. Jadi kalau ulama tafsir itu hanya sebatas kemampuannya, belum bisa membongkar, menggali makna-makna seluruhnya daripada isi Al-Quran. Belum bisa. La tastaqsi. Wajabat al-inayatu bil qadri mumkini. Karena sebab begitu banyaknya ilmu di dalam Al-Quran, maka para ulama hanya semampu mereka saja untuk menafsirkan, memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Itu semampunya. Tapi kalau mau gali semuanya gak bisa. Menurut siapa? Imam Burhanuddin Zarkashi. Bahkan beliau katakan kurang lebih ada 47 ilmu yang membahas tentang ilmu Al-Quran. Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, mengatakan ilmu Al-Quran itu ada 80 cabang ilmu. Tapi yang luar biasa, Syekh Nawawi mengatakan ilmu Al-Quran itu ada 7.450 ilmu. 7.450. Semua hanya bahas Al-Quran. Kalau sebanyak itu, umur kita gak cukup. Al-umru qasir wa ilmu kathir. Umur pendek, ilmu banyak, gak cukup. Nah, itu menunjukkan luar biasa Al-Quran. Karena semua kitab samawiyah yang Allah turunkan terangkum di dalam Al-Quran, semuanya. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengisyaratkan hal itu di surat Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah seandainya lautan ini jadi tinta untuk menulis firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka tintanya habis, firmannya belum selesai. Walaupun ditambah lagi lautan menjadi tinta yang semisalnya, juga belum cukup. Jadi Allah katakan ini gak bisa ilmu ini. Kita kuasai semua gak bisa. Untuk Al-Quran saja, kalau hadis lain lagi. Untuk Al-Quran saja. Kalau hadis sampai 100 cabang ilmu. Kata Imam Al-Hazimi. Karena
ini ilmunya langsung dari Allah mubasyaratan bila wasitah minallah ilan nabi. Karena ilmu ini perantaranya tidak ada, langsung Allah ke Nabi Muhammad. Kalau ilmu lain ada perantara, ada perantara. Para nabi yang lain dapat ilmu dari ayahnya. Nabi Sulaiman dapat dari Nabi Daud. Wa waritha Sulaimanu, Nabi Sulaiman mewarisi ilmunya Nabi Daud, mewarisi kerajaannya Nabi Daud, mewarisi kenabiannya Nabi Daud. Ada gurunya, ada berfikirnya. Nabi Ibrahim mencari tahu bagaimana si Allah lihat siang matahari tenggelam, cari tahu. Jadi semua nabi itu belajar, kecuali Nabi Muhammad. Dia langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dia Allah yang mengajarkan Nabi dengan qalamnya. Dikatakan juga wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dia Allah secara langsung mengajar kepadamu wahai Nabi Muhammad semua ilmu. Itu ilmu Al-Quran sangat luas. Makanya ulama-ulama terdahulu mereka itu berusaha mengsederhanakan saja, merangkum. Ulama pertama yang coba mengsederhanakan ilmu Al-Quran namanya Imam Sirajuddin Al-Bulqini. Salah satu gurunya Imam Suyuti. Beliau salah satu tokoh ulama yang coba mengsederhanakan dari berapa tadi? 7.450 ilmu Al-Quran. Beliau ringkas lagi biar lebih mudah. Nama kitabnya Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Disederhanakan. Oh, ini ada namanya bab Asbabun Nuzul. Ini ada namanya bab namanya Makkiyah Madaniyah. Oh, ini namanya bab Safar wal Hadar. Oh, ini Nabi lagi safar turun wahyu. Al-Hadar, oh Nabi sedang ada di tempat tinggal turun wahyu. Itu dibahas juga oleh ulama. Bahkan lailan wan nahara. Ini wahyu Allah turunkan waktu malam. Ini wahyu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad waktu siang. Bahkan dibahas lagi alal firash. Oh, ini wahyu turun Nabi lagi di atas tempat tidur. Oh, ini lagi tidak di atas tempat tidur. Dibahas lagi oh fi baitihi au fi khariji baitihi. Oh, ini wahyu turun Nabi sedang dalam rumah. Ini wahyu turun Nabi sedang di luar rumah. Au sahal au ala jabal. Oh, ini wahyu turun Nabi sedang di atas bukit. Oh, ini wahyu turun Nabi sedang di dataran rendah. Itu dibahas secara rinci. Luar biasa. Itu masih dari sisi masalah waktu turunnya Al-Quran. Belum lagi dari sisi hukumnya, belum dari sisi tafsirannya. Nah, sehingga ulama juga mengatakan salah satu ilmu yang amat penting di dalam Al-Quran yaitu tanasub al-ayati wa suwar. Ada hubungan setiap surat dengan surat. Itu surat itu urutannya itu dari Allah. Dan itu punya hubungan. Kenapa yang pertama Fatihah, kenapa yang akhir surat An-Nas? Kenapa setelah Fatihah itu Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah Ali Imran? Itu punya rahasia itu. Tidak sembarangan, punya kode. Begitu juga ayat dengan ayat. Ayat ini di surat Al-Baqarah nanti nyambung dengan misalnya surat Maryam. Ayat ke-7 nyambung dengan ayat ke-15 misalnya. Seperti di surat Fatihah, ya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah kau beri nikmat pada mereka. Dijelaskan di ayat yang ada di surat An-Nisa,
Siapa sih orang yang diberikan nikmat di atas jalan yang lurus tersebut? Maka dijawab oleh Allah di surat An-Nisa, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika malladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wassolihin." Oh, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, mereka itulah yang Allah beri nikmat. Maka nyambung dengan Fatihah. An'amta 'alaihim. Ada dua ulama pusing, ulama ini hampir siang, pagi, malam hanya bahas tuh masalah itu. Tanasub, suar dan ayat. Bukan pusing handphone. Pusing handphone, FB, apalagi itu, Instagram, sinetron, ini. Mereka pusingnya begadang tengah malam, tanasub suar wal ayat. Bagaimana sih menyambungkan makna-makna surat dengan surat, ayat dengan ayat? Itu menghabiskan juhdul goyah ajuh, tenaga yang sangat besar dihabiskan, dan juga konsekuensinya sangat berat karena ini berkaitan dengan firman. Mereka keliru, tidak teliti, bisa kena dosa. Dua ulama yang susah payah diantaranya, namanya satu Syekh Abu Hayyan. Dia menulis kitab berjudul Al-Burhan fi Munasabati Tartibi Suwaril Quran. Yang kedua namanya Imam Al-Biqai. Al-Imam Al-Biqai menulis kitab Nazmud Duror fi Tanasubil Ayi wa Suwar. Dua kitab ini sudah cukup membahas masalah tanasub, hubungan korelasi antara surat dengan surat dalam Al-Quran dan ayat dengan ayat di dalam Al-Quran. Kemudian dikatakan semua nama kitab suci itu ada artinya. Semua nama kitab suci itu ada artinya. Ada yang pernah bertanya, kenapa kitab sucinya Buddha, Hindu tidak disebutkan dalam Al-Quran? Dua kemungkinan. Yang menjawab juga Hasan Al-Banna dalam kitabnya Muqaddimah fi Tafsir. Yang pertama, bisa jadi kitab-kitab suci mereka itu bukan berasal dari wahyu, tapi dari kebudayaan, thaqafah. Disebut kitab Arci, Weda, kitab Weda dan lain-lainnya. Yang kedua, bisa jadi itu kitab yang diwahyukan kepada nabi-nabi mereka, karena Brahmana itu menurut Asy-Syiristani dalam kitab Al-Milal Nihal, dia adalah salah satu tokoh, seorang yang sangat soleh, Brahmana, yang nanti di India dijadikan semacam dewa. Ini Syiristani muridnya Imam Ghazali, berguru kepada Imam Al-Ghazali, juga sanadnya kepada Fakhrul Ar-Razi. Kitabnya hampir 1000 lembar, sejarah teologi dunia, namanya Al-Milal wan Nihal. Bagian paling akhir dia mengatakan Brahmana itu adalah rajulun salihun yasilu ila manzilatil ulya indallahi subhanahu wa ta'ala. Brahmana itu adalah seorang laki-laki yang soleh, yang tingkat kesolehannya itu di atas rata-rata sampai dia mencapai derajat kewalian yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nah, bisa jadi kitab suci juga wahyu, cuma Allah tidak sebut. Tadi kan kita katakan ada 184, ada banyak. Cuma begitu, tidak dijamin keasliannya. Yang dijamin keasliannya adalah kitab suci Al-Quran. Makanya semua kitab suci yang dimiliki oleh agama lain tidak ada yang hafal, tidak ada yang dihafal. Bukan kita merendahkan, tidak, tapi kalau kita lihat mengajar, ada baca, buka, oh ini begini, dibaca kitab sucinya. Tapi kalau para ulama yang ahli Al-Quran, dihafal bukan hanya Al-Qurannya, tafsir-tafsirnya, hadis-hadisnya. Tidak bawa buku juga jadi. Ayat begini, ayat begini.
Ya, bahkan beberapa ulama itu saking hebatnya baca Al-Quran kebalik bisa. Iya. Coba kita ini sudah hafal Fatihah, semua nih hafal. Kalau jago coba hafal kebalik dari bawah ke atas. Waladhdallin, ad-dallin wala, salah juga tuh. Waladhdallin, ad-dallin la, wah susah. Tapi ulama kita mampu membaca terbalik. Di antaranya ahli nahu namanya Imam Sibawi. Nah, Imam Sibawi itu punya kelebihan demikian, bisa baca terbalik. Ya, kalau Imam Syafi'i punya kelebihan sekali lihat hafal. Makanya kalau lembarannya ditutup sebelah, sekali lihat hafal. Ada ulama mutaakhirin namanya Syekh Abdullah Al-Harari, pendiri Al-Ahbash. Syekh Abdullah Al-Harari itu kalau belajar baca buku, bukunya ada puluhan, dibuka semua lembaran yang berbeda, pelajaran yang berbeda, kemudian beliau hanya lihat begitu saja. Oh, sudah ganti, lihat, oh, sudah. Ya karena dipilih agama ini. Saya belum pernah dapat informasi ada hafiz Injil, hafiz Taurat, hafiz Weda, penghafal Injil, Taurat, Weda. Tapi kalau Al-Quran banyak. Bahkan yang tidak tahu arti dia hafal Al-Quran. Itu yang unik. Baca dia hafal, tapi tidak tahu arti. Imam Ali mengatakan nanti di akhir zaman ada satu negeri yang keturunan saya banyak tersebar di negeri tersebut, yang banyak pulau-pulau negeri tersebut, dan menjadi tempat paling banyaknya orang beragama Islam, dan turunanku paling banyak tinggal di tempat tersebut. Kathratu zalazil, di tempat itu juga sering terjadi gempa bumi, dan di tempat itu mereka senang kepada Al-Quran, yaqra'una Al-Quran wa la ya'rifuna ma'nahu. Senang baca Al-Quran tapi kebanyakan tidak tahu artinya. Sampai ada lomba musabaqatu tilawatil Quran. Tidak tahu arti, hafal itu luar biasa. Kalau orang Arab tahu artinya, misalnya dia hafal, itu hal yang wajar. Nah ini arti tidak tahu, dia baca sambil menangis. Tanya, itu ceritanya apa? Wallahu a'lam bishawab. Terus menangisnya kenapa? Menangisnya saya tidak tahu artinya. Saya tidak tahu artinya. Itu mukjizat kalau kita renungkan tuh. Dan jumlahnya bukan satu orang, dua orang, jutaan. Itu di Hadramaut, di kota Tarim, anak-anak kecil sudah hafal Al-Quran. Kadang-kadang saling ejek. Mana ejek di sini positif. Ah, payah kamu, payah kamu. Anak yang umur 10 tahun diejek sama anak yang umur 12 tahun. Payah kamu. Telat, telat. Ditanya telat apa? Kenapa? Dia hafal Al-Quran baru 15 juz. 10 tahun. Telat itu. Kami rata-rata 9 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Nah dia telatnya 15 juz. Ini kalau kita bagaimana? Itu banyak, apalagi di daerah Afrika, Shinkiti. Nama sukunya suku Shinkiti. Itu banyak ulama lahir dari Afrika. Itu hafalnya pakai papan, tulis Al-Quran masih tradisional, ditulis hafal hapus, tulis hafal hapus. Tapi disuruh ulang bisa. Kalau kita ditulis hapus, tadi apa ya? Buka lagi. Karena lingkungan juga mendukung. Nah itu gambaran bahwa kitab suci Al-Quran senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian nama-nama daripada kitab suci, yang pertama Zabur itu menurut ulama dia tentu bukan berasal dari bahasa Arab, dari bahasa asing, bahasanya Nabi Daud lah. Itu artinya adalah al-ghana'u, nyanyian, arti dari Zabur.
Kenapa nyanyian? Karena Nabi Daud ketika membaca itu indah sekali, punya magomat. Nah, jadi yang mengharamkan nada-nada nyanyian itu tidak haram. Kata Imam Ghazali, nyanyian itu kal-kalam, kayak bicara. Nyanyian ya, bukan alat musik, lain lagi pembahasan. Nyanyian itu al-ghana'u kal-kalam. Nyanyian itu sama seperti bicara. Kalau isinya baik, baik. Isinya salawatan pada Nabi. Isinya ngajak orang kebaikan, akhlak mulia, ngajak orang untuk pemberani dan seterusnya. Berarti hukumnya nyanyian itu baik. Tapi kalau liriknya itu buruk, jadi buruk. Sama kayak bicara, kata Imam Ghazali. Diharamkan nadanya. Nyanyian itu punya nada. Kalau nada itu haram, kata Imam Ghazali, suara aliran sungai juga haram. Tetesan air yang mengenai batu itu punya nada. Suara burung juga punya nada, haram. Tapi bukan itu yang haramnya, isinya. Kalau nyanyian, suara burung bernada. Bahkan membaca Al-Quran pun ada nadanya. Kalau belajar ilmu qiraah ada jiharka, itu nada, nagomat atau magomat. Ada soba, ada hijazi, ada hijaz, ada bayati. Itu nama-nama nada di dalam membaca Al-Quran. Berarti yang haram bukan nyanyiannya, isinya. Isi nyanyiannya dan juga masalah melalaikan. Kalau tidak melalaikan, maka tidak masalah. Jadi Zabur dari kata al-ghana, nyanyian, atau ukiran di atas batu. Sedangkan Taurat artinya itu adalah cahaya, petunjuk. Taurat. Makanya di Al-Quran selalu disebut Taurat itu nur wahudan. Kalau di Al-Quran baca, Taurat itu cahaya dan petunjuk. Karena memang maknanya itu, cahaya dan petunjuk. Sedangkan Injil artinya adalah khulasah, intisari yang diambil dari Taurat. Jadi Taurat intisarinya itu, rangkumannya itu ada di Injil. Makanya namanya Injil, artinya saripati atau intisari, khulasah. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqa lima baina yadayya minat Taurah. Dalam Al-Quran Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, aku datang kepada kalian membenarkan seluruh isi kitab Taurat. Jadi dia intisari Taurat itu adalah Injil. Nah, sedangkan Al-Quran terjadi khilaf. Artinya itu apa? Imam Syafi'i kalau tidak salah pernah mengatakan Al-Quran itu ismu alam, yang memang namanya Al-Quran, tidak diambil dari mana-mana. Namanya memang Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan Al-Quran diambil dari kata baca, qara'a yaqra'u Qur'anan, karena kitab ini perintah awalnya baca, iqra', bacalah kalian. Dan Al-Quran disebut sebagai ummul kutub, induknya semua kitab samawi, karena seluruh kitab samawi dia terangkum di dalam Al-Quranul Karim. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan isi daripada kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran di pertemuan berikut. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah, sihhatu wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqa min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.